saudaraku, para alim ulama dan seluruh sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita berusaha terus untuk meningkatkan amal dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita perhatikan, kita lihat pemandangan-pemandangan yang ada di dalam Al-Quran, kalimat-kalimat yang diucapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang isinya bisa memberikan ketenangan, ketentraman, kebahagiaan kalau kita amalkan. Ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran sungguh sangat bermanfaat untuk kehidupan kita ini. Aturan-aturannya banyak manfaatnya di dalam kehidupan kita, di dunia, di akhirat, sampai ke akhirat, keselamatan sampai ke akhirat. Jadi Al-Quran ini betul-betul bisa menyelamatkan manusia di dunia ini sampai ke akhirat. Di dunia ini insya Allah tidak ada masalah kalau kita mengikuti petunjuk-petunjuk yang ada di dalam Al-Quran. Setiap tingkah laku kita kalau mengikuti petunjuk yang ada di dalam Al-Quran, insya Allah tidak ada masalah yang menimpa diri kita. Dan semua masalah itu muncul kalau kita menyelisih Al-Quran, kita menentang Al-Quran, kita tidak mau tunduk kepada Al-Quran, kita tidak mau taat kepada aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bisa mendatangkan masalah, bisa membuat bingung, bisa membuat sedih, bisa membuat penyakit segala macam. Kalau kita ikuti Al-Quran, hidup kita tenang, pikiran kita tentram, kita di jalan yang lurus, di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mau makan hak orang lain, tidak mau mengganggu orang lain, tidak mau menyakiti orang lain, tidak mau berbuat keji, tidak mau berbuat kemungkaran. Semua petunjuk-petunjuk yang ada di dalam Al-Quran, kalau kita amalkan, kita bisa lepas dari segala masalah, dari segala problem. Dan ini bisa selamat kita di dunia sampai ke akhirat. Bahkan keyakinan yang ada di dalam hati ini bisa timbul karena pemandangan yang ada di dalam Al-Quran, kisah-kisah yang dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang cerita Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, tentang nabi-nabi di zaman dahulu. Kisah-kisah itu pun bisa membuat kita tegar dan tenang. Di saat banyak orang gelisah, banyak orang bingung, takut dengan penyakit, takut dengan virus, orang yang melihat kepada Al-Quran, dia mempelajari Al-Quran, dia amalkan Al-Quran, insya Allah pikirannya tenang, hidupnya tenang. Coba kita perhatikan. Seperti misalnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam pernah bertanya, ya Allah, bagaimana engkau menghidupkan orang yang sudah mati? Ini Allah Subhanahu wa ta'ala pernah menyuruh, disuruh mencari 4 ekor burung, disuruh mencencang, dicencang-cencang, dibunuh, terus ditaruh di atas 4 bukit. Setelah itu disuruh panggil burung itu. Akhirnya burung itu datang, hidup kembali dengan sekejap. Ini kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikisahkan di dalam Al-Quran supaya kita yakin kepada Allah. Ini saya bacakan ayatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا
wa'lam anna Allah azizun hakim. Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan kisah ini di dalam Al-Quran. Dan ini pernah terjadi pada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata, wahai Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang yang mati. Lantas Allah berfirman, apakah engkau tidak percaya wahai Ibrahim? Ibrahim menjawab, aku percaya ya Allah, tetapi agar hatiku tenang dan mantap, agar semakin mantap. Allah berfirman, kalau begitu ambillah 4 ekor burung, lalu cincanglah olehmu, kemudian letakkan di atas masing-masing bukit satu bagian, kemudian panggillah mereka, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera. Ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ini di dalam surat Al-Baqarah ayat 260. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala ini betul-betul Maha Perkasa, Maha segala-galanya. Jadi ini diberikan contoh ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala supaya Nabi Ibrahim alaihissalam semakin tegar, semakin mantap, semakin yakin. Walaupun beliau sudah punya keyakinan yang kuat kepada Allah. Dan kita melihat kisah-kisah ini, insya Allah hati kita semakin yakin kepada Allah, semakin mantap kepada Allah. Kalau kita lihat kisah ini, kita renungkan, kita resapi, kita semakin mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala ini Maha Kuasa, Maha Perkasa, Maha segala-galanya. Siapapun yang mati sekejap kalau Allah menghidupkan. Jadi ini Allah kisahkan supaya kita orang-orang yang beriman ini semakin tegar, semakin tenang, tidak takut dengan kematian. Supaya tenang. Burung dicincang-cincang, 4 ekor burung ditaruh di atas bukit, disuruh panggil, itu burung hidup kembali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dicontohkan di zaman Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nah ini ada di dalam Al-Quran supaya kita tahu, kita lihat kisahnya. Pemandangan yang ada di dalam Al-Quran sangat indah supaya kita tenang. Oh, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Perkasa. Jangankan penyakit, kematian pun kalau Allah mau menghidupkan sekejap. Apalagi penyakit, Allah mau sembuhkan sekejap. Jadi orang kalau kita ini betul-betul memperhatikan isi yang terkandung di dalam Al-Quran ini, luar biasa. Insya Allah keyakinan kita semakin kuat, semakin tenang dan semakin tegar. Di saat orang banyak gelisah, di saat orang banyak bingung, banyak sedih, ada yang takut penyakit, takut virus, takut mati, takut macam-macam takut. Kalau kita perhatikan Al-Quran, kita baca, kita renungkan isinya, lantas kita kerjakan perintah-perintahnya, kita amalkan, hidup kita tenang, pikiran kita tentram, dan insya Allah keyakinan kita semakin kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Nabi Allah Ibrahim alaihissalam diberi keyakinan yang sangat kuat, sampai waktu dia mau dimasukkan di dalam api, malaikat turun mau menolong Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Tapi beliau menjawab, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukup Allah yang mengurusi dirinya. Sampai di sini imannya. Malaikat mau menolong, dia katakan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ini tauhid yang sangat kuat, keimanan yang sangat kuat, keyakinan yang sangat kuat. Kita kepingin di tingkat seperti itu, derajat yang sangat tinggi, keimanan yang paling istimewa, keimanannya para nabi, para rasul-rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini luar biasa. Diberi oleh Allah keimanan yang sangat kuat. Dan ini bisa membuat ketegaran, tenang, tegar. Hidup di dunia, hidup di mana saja, tenang pikiran.
Di saat banyak orang gelisah, banyak orang bingung, banyak orang sedih, kita kalau perhatikan ayat-ayat Al-Quran, lantas kita amalkan, kita renungkan, kita ambil pelajaran-pelajaran ini, hidup kita tenang, tentram, dan kita terhindar dari segala masalah. Masalah, problem, masalah-masalah itu timbul, semuanya itu gara-gara menyelisih Al-Quran. Tidak mau nurut aturannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun punya pangkat tinggi, walaupun jadi presiden, walaupun jadi raja, walaupun jadi apa saja, kalau menyelisihi aturan Allah, tidak mau tunduk kepada aturan Allah, hidupnya banyak masalah. Walaupun jadi orang pangkat, walaupun jadi jenderal, walaupun jadi rakyat kecil, walaupun jadi apa saja, kalau tidak mau ikuti aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, hidup ini akan bermasalah. Banyak masalah. Kalau kita melanggar aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, hidup tidak bisa tenang, tidak bisa tentram. Jadi ini kebutuhan kita, supaya kita ikuti aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, petunjuk-petunjuk Allah yang ada di dalam Al-Quran, yang ada di hadis Nabi SAW, supaya hidup kita tenang, tentram, terhindar dari segala masalah, selesai masalah. Kalau kita mengikuti Al-Quran, betul-betul kita ikuti petunjuk yang ada di dalam Al-Quran, di dalam hadis Nabi SAW, insya Allah selesai itu semua masalah. Tenang hidup kita, tentram hidup kita, walaupun jadi apa saja kita. Kiranya sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا